Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Putra Bone Motor. Lama nggak berjumpa kita teman-teman, lama sekali ya. Mungkin ada 2 mingguan lebih nggak upload. Nah, kali ini kembali saya coba upload video tentang kiprok. Nah, mungkin teman-teman bisa pada lihat di sini ada kiprok ya. Tapi sebentar, nanti kita bahas, nanti kita kupas tuntas apa itu kiprok dan fungsinya apa, tujuannya apa ya. Nah, sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah mengklik video ini. Nah, semoga di saat ini semuanya pada sehat walafiat ya. Nah, bertepatan di hari ini, kebetulan hari ini pada saat perekaman, pada saat pengambilan gambar, pada saat pengambilan video di tanggal 3 April 2022 bertepatan dengan hari pertama atau di 1 Syawal 1443 Hijriah, 1 Ramadan ya. Bagi teman-teman yang menunaikan ibadah puasa, selamat menunaikan. Semoga lancar puasanya sampai hari raya Idul Fitri ya. Dan semoga amal ibadah puasa kita di tahun ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, teman-teman, baik kita lanjut. Ini ada 2 macam kiprok. Sebenarnya ada beberapa macam kiprok ya, nggak cuman ini aja, cuman yang ada yang buat contoh cuman ada 2. Ini ada yang warna hijau sama warna hitam. Nah, mungkin teman-teman yang jarang lihat yang warna hitam ini yang warna hitam ini biasanya dipakai di motor Supra lama ya, motor Supra lama ini yang soketnya hitam. Kalau yang soketnya hijau ini biasanya sudah di motor-motor saat sekarang ini seperti Revo Absolute, terus Vario Karbu, Beat Karbu ya, terus Jupiter Vega ya, udah memakai yang warna hijau ya. Nah, mengenai tentang kiprok, sesuai sama judul, apa itu kiprok ya? Oke, saya akan bahas. Mungkin teman-teman dari yang sudah banyak yang tahu onderdil motor yang satu ini, spare part yang erat kaitannya dengan sistem kelistrikan ya. Penting dalam menjaga kestabilan tegangan arus listrik yang sangat besar dari hasil kerja kumpulan spool motor seperti kiprok ini. Kiprok motor atau bahasa gaulnya bisa dikatakan atau bisa disebut dengan regulator ya teman-teman. Ini memiliki ukuran yang relatif kecil. Mungkin ukuran kiprok motor yang paling besar sama dengan bungkus rokok ya teman-teman. Mungkin ya segimana ya, ya sebesar bungkus rokok lah itu intinya, paling besar mungkin. Nggak tahu juga ya soalnya belum pernah ngukur sih. Namun sangat mempunyai peranan penting ya, peranannya yang sangat besar. Dan jika terjadi kerusakan pada kiprok bisa mengakibatkan sistem kelistrikan pada motor itu bermasalah cukup serius. Nah, apa aja masalahnya? Yuk terus ikuti video ini, jangan sampai di skip biar nggak gagal paham dan bisa tahu fungsi dan tujuan dari kiprok. Yang benda yang kecil ini sangat bermanfaat sekali. Fungsi kiprok untuk motor adalah sebagai penstabil arus listrik dari spool motor yang ditujukan pada aki motor. Jelas teman-teman? Sekali lagi, fungsi kiprok ialah untuk komponen penstabil arus listrik dari spool motor yang ditujukan pada aki motor ya. Jadi kiprok ini tujuannya untuk menstabilkan arus listrik yang dikeluarkan dari spool menuju ke aki. Nah, tegangan arus listrik yang masuk pada aki ya, tegangan arus listrik yang masuk pada aki motor biasanya disesuaikan dengan kapasitas voltase atau ampere yang terdapat pada motor. Biasanya sistem kelistrikan motor yang beredar di Indonesia adalah 6 volt sampai dengan 12 volt.
ya, 6 dan 12 volt. Nah, fungsi kiprok juga, fungsi kedua kiprok yang ini ya, fungsi kedua kiprok motor ialah sebagai pengubah arus listrik AC atau alternating current dari spool motor menjadi DC, direct current ya, direct current. Nah, sekali lagi, fungsi kedua dari kiprok ini sebagai pengubah arus listrik AC dari spool motor menjadi arus DC. Ya, paham ya teman-teman ya. Jadi dari spool itu masih AC ya. Mungkin teman-teman motornya istilahnya contoh kayak lampu nggak memakai aki itu masih bisa nyala, berarti itu masih arus AC ya. Nah, kalau lampu sudah ikut dari aki berarti itu sudah arus DC, seperti itu ya teman-teman. Nah, yang dari spool ini masuk ke kiprok mengubah arus AC ini menjadi arus DC ya. Nah, arus listrik tipe DC ini yang kemudian disimpan oleh aki motor kemudian disebarkan yang membutuhkan seperti klakson, lampu sen, elektrik starter, lampu speedometer, lampu odometer gitu ya. Nah, ini tujuannya, ini fungsinya, atau apa lagi namanya ya, untuk disebarkan ya kebutuhan listrik sepeda motor. Nah, mungkin sampai di sini sudah paham teman-teman ya. Mudah-mudahan jelas ya penjelasannya. Nah, oke, lanjut ya. Dan beberapa soket warna kiprok itu umumnya tidak sama teman-teman, baik soket kiprok motor Honda, Suzuki, Yamaha ataupun Kawasaki ya. Namun sistem kerjanya hampir sama, dan jika teman-teman jeli dan teliti mengkanibal atau meminjam atau mengambil kiprok yang bisa diaplikasikan ke motor lain, maksudnya ialah memasang kiprok motor Honda untuk motor Yamaha, begitu juga sebaliknya. Nah, dengan catatan tidak ada kabel yang salah menyambung ya. Nah, jadi teman-teman harus paham tentang warna kabel atau soket-soket kiprok yang agar tidak salah pasang ya. Nah, jika terjadi kesalahan akan berakibat fatal teman-teman. Jadi hati-hati ya, karena ini memang kecil ya, tapi fungsinya sangat luar biasa. Nah, kalaupun teman-teman salah pasang atau salah pada saat memasang, bisa merusak kelistrikan, terutama pada aki motor ya teman-teman. Aki akan rusak, bahkan bisa meledak. Nah, hati-hati ya. Nah, hal itu juga merupakan penyebab kiprok panas berlebihan dan penyebab kiprok rusak. Nah, itu dia ciri-cirinya ya teman-teman. Kiprok panas. Nah, sebelum motor teman-teman rusak, biasanya ada beberapa tanda kiprok rusak diantaranya. Nah, ini dia gejala-gejala yang kiprok rusak. Nah, bisa teman-teman cek dan bisa teman-teman melakukan perawatan tentang kiprok ya. Nah, gejalanya ialah aki motor sering tekor atau soak atau bahkan rusak ya aki motornya. Ini bisa disebabkan dari kiprok ini rusak. Terus beberapa motor juga seperti motor-motor Suzuki yang kalau kiproknya rusak itu bisa berbet ya teman-teman, berbet bahkan bisa nggak mau hidup. Nah, terus kalau di motor-motor yang seperti yang motor-motor yang saat sekali motor Honda, seperti contohnya Revo ya. Revo, kita ambil simpelnya. Revo itu biasanya kalau sudah ini kiproknya rusak, itu lampunya bisa redup atau bahkan bisa putus.
ya. Nah, meskipun baru aja kita ganti, bolamnya baru ganti, kalau ini nggak diganti, nah bisa itu cepat putus. Terus kiprok cepat panas meski motor baru saja dihidupkan. Seperti itu ya teman-teman. Itu dia ciri-ciri kiprok rusak. Nah, jika sudah begitu, alangkah baiknya teman-teman luangkan sedikit waktunya dan mengecek kondisi kiprok. Biasanya kita menggunakan multitester atau avometer untuk mengukur tegangan kiprok. Mungkin di beberapa video saya ada yang sudah mengecek kiprok rusak ya. Ada tuh videonya, silahkan disimak, silahkan ditonton. Ukur kiproknya menggunakan multitester atau avometer. Pastikan angka tegangannya sesuai spesifikasi kiprok yang tertera kapasitasnya ya. Seperti kiprok kalau kita tes itu 6 sampai 12 volt ya. Nah, kalaupun di bawahnya itu atau bisa melebihi, nah dipastikan kiproknya sudah rusak. Oke teman-teman. Nah, untuk saat ini masih dibahas. Mungkin yang bertanya-tanya saat ini ya, sering bertanya apa sih itu kiprok? Nah, itu dia penjelasannya ya. Semoga bisa jelas dan bisa bermanfaat. Nah, jika memang benar-benar kiprok motor Anda rusak, sebaiknya teman-teman diganti ya, jangan dibiarkan berlarut-larut, sesuai dengan spesifikasi motornya, dan wajib menggunakan onderdil ataupun barang-barang yang orisinil atau asli ya. Jangan tergiur dengan harga-harga murah alias KW. Nah, itu jangan sampai ya. Karena kalaupun pakai KW itu sebenarnya bisa teman-teman. Tapi ya ada barang, ada kualitas teman-teman. Oke. Nah, selain material bahan yang berbeda, kualitas komponen elektrik motor yang original sama yang KW juga sangat jauh berbeda teman-teman. Kecuali yang teman-teman memang betul-betul paham dan mengerti rangkaian kiprok motor, hal itu bisa saja teman-teman lakukan gitu ya. Mengaplikasikan kiprok motor lain juga sah-sah saja. Itu bisa menghemat biaya teman-teman. Nah, contohnya kita kanibal ya, kita pinjam kiprok motor teman kita pasang ke motor kita sendiri ataupun sebaliknya. Tapi dengan catatan harus tahu jalurnya, harus tahu warna kabelnya ya, harus tahu warna kabelnya yang mau dipasang. Nah, ini sedikit saya jelaskan tentang warna kabel kiprok. Nah, untuk motor Honda, warna kabel kuning itu lampu ya teman-teman. Terus warna kabel, ini kabelnya nih. Nah, ini kan kabel imitasi ya teman-teman, bukan yang asli. Ini contoh aja. Untuk di Honda, warna kabel kuning itu lampu. Nah, ini lampu. Terus warna kabel putih, nah putih di sini nggak ada, anggap aja ini putih. Ini anggap aja ini putih ya teman-teman. Itu dari spool pengisian. Terus warna kabel merah itu baterai atau 12 volt. Terus warna kabel hijau itu massa. Nah, kalau saya jelaskan warna-warna kabel di semua motor itu durasinya agak panjang ya teman-teman. Jadi mungkin nilai waktu lah. Nah, untuk warna kabel di motor Yamaha, kabel kuning lampu masih tetap lampu, terus kabel putih masih dari spool, terus warna merah masih dari 12 volt aki, terus warna hitam. Nah, yang beda nih kalau di Honda itu hijau yang masanya, sedangkan di Honda itu hitam ya teman-teman. Nah, maksudnya sorry, kalau di Honda itu warna hijau, kalau yang di Yamaha warna hitam. Nah, seperti itu. Terus kalau untuk Suzuki, warna kabel lampunya itu warna kuning strip putih. Warna kuning strip putih itu lampu. Terus warna putih strip merah itu spool aki ya, atau spool pengisian aki maksudnya. Terus warna kabel merah tetap masih dari aki 12 volt. Warna kabel hitam strip putih. Nah, warna hitam strip putih itu massa.
Jadi beda motor, beda warna ya teman-teman. Jangan sampai salah agar tidak terjadi kesalahan fatal. Nah, mudah-mudahan penjelasan mengenai kiprok bisa bermanfaat buat teman-teman yang masih belajar atau masih pemula. Dan untuk yang sudah senior, silakan berlalu aja, silakan lewat aja. Ini sedikit penjelasan aja apa sih itu kiprok dan fungsinya, tujuannya ya. Itu tadi kiprok adalah pengubah arus AC menjadi arus DC ya. Ini menstabilkan arus teman-teman ya. Jadi semoga bisa bermanfaat tentang kiprok ya, bisa tahu fungsi dan tujuannya. Oke, sampai di sini dulu. Saya nggak usah terlalu lama untuk menjelaskan tentang ini. Cukup tentang kiprok dan tujuannya, terus warna-warna kabel soket kiproknya ya teman-teman. Nah, cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua, khususnya buat teman-teman yang masih belajar ya. Jangan bosan-bosan untuk terus menonton, terus mengklik video Putra Boni Motor. Mudah-mudahan video-video yang saya tampilkan bisa bermanfaat buat kita semua. Sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menunaikan. Mohon maaf lahir dan batin, dan akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.